Nah, saya ingin tanya bagaimana Endah menerima pesanan dari klien ini yang hanya berupa gagasan visual. Kita ingin bicara soal proses kreatif, terutama untuk album-album awal. Album awal kita awal itu pertama ya, mungkin 3 album pertama itu bisa diceritakan prosesnya seperti apa, proses penciptaan lagu itu seperti apa, aransemen seperti apa. Karena Endah dan Nisa itu berdua, produsernya juga beliau-beliau ini, art directornya juga mereka sendiri. Nah, kebetulan mereka berdua juga cukup rapat, dekat, sehingga intensitas dalam bekerja sama itu mungkin berbeda levelnya dengan mungkin musisi lain yang terpisah ruang seperti itu. Nah, mungkin diceritakan seperti itu. Wah, makasih Mas Ras diingatkan era itu. Iya. Jadi dari 2000 sejak ketemu Pak David Karto dari The Majors, kami bikin sebuah job desk masing-masing. Waktu itu dan sampai sekarang masih terpakai job desk itu. Saya adalah bagian dapur, produksi, terus rekaman, aransemen, segala macam. Kalau Endah itu bagian waktu itu selain bikin lagu, songwriting, tapi juga bagian marketing atau PR-ing gitu. Terus booking kontak juga awal-awal Endah angkat sendiri. Gitu. Nah, nggak ada pihak lain ya? Nggak ada pihak lain, karena belum mampu untuk hire pihak lain waktu itu. Dari situ kelihatan batasnya ya. Jadi kayak masing-masing percaya dengan perannya masing-masing gitu. Nah, dari situlah kalau proses kreatif itu sebenarnya kalau kita untuk membuat satu karya dulu album pertama. Jadi kita memang based on apa yang mau kita sampaikan. Kalau Endah and Reza sampai sekarang tidak akan keluar album kalau tidak tahu apa yang mau disampaikan. Jadi kita akan keluar single mungkin, atau kita akan apapun, kita bikin rekaman live atau apa kalau tidak ada yang disampaikan. Jadi konsepnya untuk album pertama itu saya ingin menyampaikan, yang pertama kali saya ingin menyampaikan, kita ingin menyampaikan karakter dari Endah duo ini, di mana unsur gitar dan bass sangat kental, terus vokal yang baru, warna vokal yang baru, yang sebelumnya di industri mungkin ya setiap orang mungkin punya ya uniqueness masing-masing gitu. Cuman ini saya menawarkan sesuatu yang agak yang nyaman, yang bisa didengarkan sehari-hari gitu. Terus juga proses kreatifnya, songwritingnya kadang-kadang berdua, kadang-kadang lagunya dari Endah. Tapi biasanya saya pesan. Order gitu. Saya pesan lagu, tolong bikinin sebuah lagu tentang pemain biola yang ketemu dengan anak kecil setiap hari gitu. Misalnya gitu. Ceritanya tentang itu. Terus saya mau nama pemain biolanya Uncle Jim gitu. Terus jadilah lagu Uncle Jim itu dan kita aransemen bersama. Kurang lebih pesanannya detail. Iya, nih emang sangat misalnya klien yang detail. Biar enak Mas Rasa, jadi outputnya sesuai gitu kan. Ya, seperti itu sih kurang lebih. Saya ingin saya ingin lagu tentang apa dan itu kejadian gitu. Dan basically saya pribadi sih suka sekali dengan visual gitu. Jadi pengen kalau orang mendengarkan lagu itu kebayang visualnya. Dan saya suka sekali sama cerita, karena dulu nenek saya sering menceritakan cerita-cerita butuh hijau. Oh gitu, Jadi saya tumbuh dengan cerita. Jadi saya senang sekali waktu itu menggunakan cerita untuk menyampaikan pesan. Jadi kurang lebih lagu-lagu Endah and Reza itu berpesan melalui cerita. Jadi kita tidak langsung bilang Anda atau kamu gitu. Tapi sebentar, ini tadi kan imajinasi visual. Uncle Jim dan tokoh-tokohnya tadi dan latar belakangnya. Bagaimana tokoh itu muncul, gambaran itu muncul, dan apakah sudah punya gambaran? Nanti kira-kira itu akan menjadi seperti apa gitu? Iya. Hanya menyodorkan
gagasan visual saja? Kurang lebih iya, tapi dari kita waktu itu berangkat dari sebuah visualnya adalah cover album depan. Yang mana waktu itu putih dengan rumah dan pohon. Oh gitu. Jadi kita semuanya yang kita bikin kalau bagaimana caranya supaya relate dengan si cover ini, gitu. Cover depan ini. Oh gitu. Seperti itu. Jadi situasi di situ jelas dia mungkin di atau pegunungan atau di sebuah tempat terpencil gitu ya, yang ada rumput, ada pohon dan rumahnya menyendiri gitu. Mungkin bayangan kalau kita tua seperti apa kayak gitu ya. Nah, jadi semua berdasarkan itu. Jadi bayangkan kalau kita tinggal di situ dan bagaimana kita menulis lagu-lagu kita gitu. Sebelum Endah menjawab, saya ingin menambahkan sedikit aja. Begini, Beatles itu punya lagu judulnya Do You Want to Know the Secrets? Yang nyanyi George Harrison. Lagu itu diilhami oleh dongeng ibunya, oleh dongeng ibu Lennon itu tentang Snow White. Nah, akhirnya dari gagasan visual tadi dieksekusi oleh John Lennon menjadi Do You Want to Know the Secret itu. Nah, saya ingin tanya bagaimana Endah menerima pesanan dari klien ini yang hanya berupa gagasan visual, mengeksekusinya seperti apa dan apakah kemudian kliennya ini puas? Iya, sebenarnya waktu itu saya masih ingat banget sih. Scene-nya adalah waktu itu kita lagi di kamarnya Mas Reza gitu ya kan, karena di depan ada komputer, jadi kita mau rekaman. Dan kita butuh lagu, dan Mas Reza bilang, aku pengen lagu yang temponya agak ballad, pelan, dikasih tahu temponya berapa waktu itu Uncle Jim. Terus kemudian segini, dia kasih tahu lah ceritanya kurang lebih ini. Nah, aku perlu banget sih suasana, karena untuk menerjemahkan itu menjadi lirik dan aku kan harus menyanyikan ya, jadi aku harus yakin nih dengan apa yang aku sampaikan. Itu ya Reza benar-benar ngasih tahu semuanya secara verbal. Kamu bayangin ada kereta api, terus kemudian ada pemain biola di situ di peronnya, terus kemudian si anak ini lagi jalan-jalan setiap mau kemana ketemu. Iya, kamu selalu kayak gitu. Nah, ini coba deh kamu bikin liriknya, dia coba gitu aja, coba kamu bikin lagunya. Tapi yang aku gambarkan adalah kurang lebih kayak gitu suasananya pengen yang santai, ballad, temponya segini, tik segitulah, pokoknya muter metronom gitu. Aku masih inget banget detail dan karena mungkin juga aku juga komunikasi kami kan intens sekali ya, jadi sangat paham Reza sukanya kayak apa, musik yang seperti apa, dan aku juga tahu oh ini kayaknya kayak gini, kayaknya Reza suka gitu. Jadi aku ya nulis aja gitu. Dan Reza apalagi sangat gampang karena Reza udah langsung bilang Uncle Jim gitu judulnya. Jadi dia udah langsung ya udah judulnya Uncle Jim, cerita aja soal Uncle Jim ini. Tapi aku waktu itu bilang aku kalau gitu sudut pandangnya tapi dari anak kecil ya yang melihat si Uncle Jim ini. Jadi aku cerita, jadi aku punya, jadi ibaratnya kayak berperannya adalah dari sudut pandang orang pertama yang menceritakan si Uncle Jim. Sudut pandang ke there is a name who calls Uncle Jim, ya menceritakan Uncle Jim. Bahwa ini aku sebagai perempuan yang selalu merindukan dia, karena setiap kali aku kemana-mana pasti ada dia main. Tapi untuk ada suasana tragisnya ya sedih, karena aku setelah dengar-dengar kok melodinya agak sedih, aku bikin ujungnya agak sedikit tragis. Jadi si anak kecil ini nggak pernah ketemu lagi. Suatu hari dia baca koran gitu, atau dikasih tahu bapak ibunya bahwa si Uncle Jim ini udah meninggal gitu. Meskipun di lagu itu nggak ditulis dia passed away atau apa gitu, cuman pokoknya I send my message to you when I pray gitu, kayaknya udah jelas gitu bahwa ya biasanya kan mungkin orang mendoakan ketika orang udah nggak ada kan orang berdoa gitu untuk dia. Jadi memang aku ingin ada pesan bahwa aku bilang sama Reza, aku pengen pesan bahwa semua yang kita lihat di keseharian itu mungkin biasa aja gitu, sampai kita benar-benar merasa kehilangan ketika orang itu nggak ada, ternyata baru menyadari orang itu berarti banget ya. Padahal mungkin kalau selama hidup dia ada ya mungkin disio-sio apa ya, disia-siain aja gitu. Atau misalnya biasa aja atau apa, meskipun emang senang, cuman ya jadi biasa gitu. Cuman ternyata merasa banget kehilangannya. Dan Reza suka, oh bagus juga nih liriknya, boleh gitu. Aku bahkan sempat juga konsultasi ke, jadi dulu tuh zaman aku lupa ya, tapi dulu tuh ada forum-forum lirik di luar negeri, mailing list lah ibaratnya. Dulu ada mailing list songwriter apa gitu, pokoknya aku join di situ gitu. Dan aku ibaratnya dulu suka diskusi, aku punya lirik lagu kayak gini gitu.
dan banyak respon, oh ini kurang jelas nih endingnya, dibikin aja dia passed away atau apa gitu. Aku pikir kayak tapi sepertinya kalau terlalu aku juga waktu itu bilang sama Resa, ini mau eksplisit gak dikasih tahu dia passed away gitu ya kalau ya. Cuma si Mas Resa enggak, udah bilang implisit aja supaya orang juga menerka-nerka apakah emang meninggal atau emang pergi atau apa. Tapi kan ibaratnya ketika perjumpaan itu selesai sebenarnya artinya banyak gitu. Ya udah akhirnya ya kurang lebih seperti itu kalau penciptaan satu lagu gitu. Ini proses penciptaan yang menarik ya. Kalau kita ingat lagu-lagu dari Beatles itu kan Lennon McCartney, kemudian Rolling Stone itu kan duonya Jagger dengan Keith Richards. Ini berdua, ini yang satu memasok gagasan, gagasannya pun visual. Nah sekarang kalau aransemen seperti apa? Oke. Wah, sebenarnya jamming atau spontan atau di konsep? Wah menarik nih. Aku nggak pernah mikirin ini Mas Ras. Tapi di awal memang yang aransemen sebenarnya memang kita latihan sih dari awal. Jadi seperti kita masih terbawa suasana waktu kita ngeband dulu. Kalau ngeband kan aransemen masuk studio gitu Mas Ras. Masuk studio kita aransemen bareng gitu. Nah yang sekarang masih terbawa situasi itu. Makanya harusnya bisa lebih efektif, tapi karena dulu masih belajar, jadi memang kita latihan dulu apakah itu enak atau tidak untuk dibawakan gitu. Nah, tapi semakin kesini kita semakin kalau untuk rekaman semakin teknikal, maksudnya kayak ya udah ini karena aransemennya untuk rekaman, bagaimana kalau langsung kita rekam gitu, misalnya part gitarnya seperti ini gitu. Jadi aransemennya mulai dari situ. Jadi dan kita sangat minimalis sekali. Zaman dulu memang hanya selain beberapa lagu tuh cuman memang gitar dan bass dan vokal. Karena 3 album pertama memang dominannya vokal, gitar, bass. Itu. Gitu. Dan bassnya ini perkusif sekali. Anak progresif rock. Iya, perkusif karena ini. Nah, mungkin kalau misalnya masalah bagaimana kita bermain itu juga berdasarkan perjalanan. Jadi kan waktu itu Mas Resa juga pernah bilang ya, pemilihan alat gitu ya. Pemilihan alat sempat pakai kontra elektrik kalau nggak salah ya, sempat nyobain. Aku sempat pakai gitar elektrik hollow body gitu. Terus Resa sempat pakai bass akustik. Tapi kok kayak nggak kayak kurang sreg ya sebenarnya ya. Jadi akhirnya pemilihan Resa sebagai bass elektrik dan aku main gitar akustik dirasa lengkap karena ternyata gitar akustik itu punya range yang sangat lebar. Dia bisa kalau dipukul itu bisa ada kick, seperti ada kick drumnya dan ada bunyi high frekuensinya. Nah sedangkan bassnya Mas Resa dia kan low, tapi kalau di live akan cenderung lebih dinamis karena Resa itu yang lebih banyak ambil lead melodi. Jadi biasanya kalau di band itu yang solo gitar adalah gitaris, tapi di Endahin Resa yang solo gitar adalah basis. Karena di situ Resa tuh bilang, dan kita juga menyadari bahwa yang rhythm keeper ini justru malah harusnya si gitaris. Karena gitar akustik ini punya range frekuensi yang luas banget. Jadi kalau misalnya aku tetap ngeritem dan Resa main melodi itu akan jadi variasi dalam sebuah ibaratnya komposisi gitu aransemen. Di sisi lain juga orang akan tetap terjaga harmoninya, tetap ada bunyi chord, ada tetap bunyi harmoni, jadi orang tetap nyaman gitu, nggak kehilangan arah lagunya lah ibaratnya gitu. Itu lumayan tuh challenge-nya Mas Mas, karena saya biasa ngeritem. Aku biasa melodi justru. Ella biasa melodi, yang rock kan cuma gitu. Jadi untuk ngeritem gitar warung nggak pernah waktu itu. Iya, aku nggak pernah gitu. Jadi kayak Ella belajar ritem, aku belajar melodi. Yang mana pasti dua-duanya berat ya. Iya, kita bertukar peran jadinya di kenyataan yang biasa kita lakukan sebelum-sebelumnya. Kita split nggak seperti itu gitu. Jadi kita bertukar peran di situ. Kurang lebih gitu sih. Album awal-awal dari Endahin Resa itu kalau menurut saya, nanti kita konfirmasikan ke beliau-beliau itu terkonsep tuh karena kalau kita dengar lagunya dari awal sampai lagu pertama sampai lagu terakhir itu tuh benang merahnya jelas, bahkan bukan hanya di album pertama, 3 album pertama itu menariknya itu kalau kita dengerin itu satu jiwa, satu nafas gitu loh. Kalau menurut saya,
Nah, kita ingin tanya ke beliau-beliau ini. Ya, siapa dulu monggo? Mas Resa itu, konsepnya Mas Resa. Iya, Mas Frans, sebenarnya untuk setelah selesai album pertama kita nggak punya ide untuk album kedua dan seterusnya. Karena memang tidak mikirin itu. Kita waktu itu masih manggung gitu. Nah, karena kita mikirin manggung, berasa playlistnya kurang kalau kita hanya punya satu album. Sedangkan waktu itu, waktu manggung sudah 45 menit sampai 1 jam gitu. Kita sudah sering manggung dan album pertama ini juga sudah lumayan laku. Jadi 2009 ke 2010 itu kita memang jualan itu masih secara direct selling. Kita masih main reguler ya. Masih main reguler dan di main reguler itu kita sambil jualan album gitu, sambil jualan fisik gitu, dan lumayan dari situ banyak gitu tahu gitu album-album itu. Dan kita berasa butuh album kedua secepatnya gitu. Terus begitu kita merasa butuh, ya udah seperti biasa kita duduk bareng lagi di tempat kopi biasa, di tempat kopi favorit gitu. Kita tulis gitu apa yang bisa dikerjakan di album kedua dan seterusnya gitu. Ternyata yang bisa kita explore adalah nuansa atau suasana gitu. Kalau kita flashback ke album pertama itu sangat, karena gambarnya begitu, itu sangat American folk. Itu sangat betul sekali tadi analisa Mas Frans, jadi kayak memang dia sangat ringan gitu. Covernya pun putih gitu. Kita pengen sesuatu yang lebih groovy gitu di album kedua karena untuk panggung gitu. Tapi kita tidak pengen R&B gitu kan. Kita pengen groove yang lain. Gimana kalau kita coba African groove ya gitu, di situ. Jadi kita coba explore ke arah sana gitu. Jadi album kedua it's all about African groove yang kita translate ke gitar, bass dan vokal gitu. Nah, bagaimana untuk sana gitu. Begitu juga dengan album ketiga. Kita ingin sesuatu yang lebih dark, lebih planet, lebih gloomy ya, tapi lebih alam semesta yang tidak terbatas gitu. Bumi adalah partikel kecil seperti itu, kayak analisa kata-kata seperti itu. Jadi gimana kita cari reference gitu, Pink Floyd, cari Primus dan lain-lain gitu. Nah, jadi seperti itu penyampaian 3 album pertama kita. Dan di dalam 3 album ini memang isinya, kalau teman-teman punya fisiknya, Mas Frans punya fisiknya kan, kita bisa lihat semuanya adalah gambar. Jadi di dalam situ memang ada satu karakter yang kita ciptakan dan dia melintasi album pertama dan kedua dan ketiga untuk memudahkan kita bikin lagu. Karakter ini namanya Shane Harden. Shane Harden itu adalah anagram dari Resa. Untuk dibalik-balik. Betul. Jadi ini 3 album ini adalah tentang si Shane Harden ini, dia lompat ke masa sekarang, album pertama, album kedua ke masa lalu, album ketiga ke masa depan. Jadi kurang lebih memudahkan kita untuk bagaimana ya mengimajinasikan itu. Kurang lebih itu sih Mas Frans. Jadi 3 album itu adalah trilogi. Trilogi. Betul. Dengan album-album yang terkonsep itu, secara kreatif, apakah bagi Endah ada ruang untuk membuat lagu itu yang sifatnya lebih ke ekspresi pribadi? Jadi saya ingin bikin lagu karena suasana batinku sedang seperti ini, jreng, jadi seperti ini. Nah, tapi itu kan di luar konsep, di luar apa yang sudah digariskan oleh Resa. Dalam hal ini, dalam trilogi tadi ya. Wah, ini kalau dipaksakan melenceng. Nah, lagu-lagu seperti itu apakah ada ruang dan di mana kemudian, di album apa gitu? Waduh, ya. Menarik nih. Sebenarnya di 3 album ini sih saya dan Mas Resa tuh sudah bersepakat untuk tidak memasukkan unsur personal di situ. Karena mungkin itu kan di awal-awal hubungan kami ya, sebagai suami istri juga. Pacaran dan suami istri. Dan tentu saja untuk membawa konflik apa yang dirasakan, apalagi misalnya hal-hal negatif gitu dalam sebuah lagu, itu akan jadi sensitif. Misalnya akan jadi teringat hal-hal yang tidak enak gitu. Apalagi misalnya ini menyangkut pasangan, misalnya gitu ya. Jadi memang
kami menghindari itu. Saya sendiri sebenarnya juga nggak ada masalah karena saya pikir saya tipikal yang juga lebih suka menulis lagu ketika ada pesan daripada hanya untuk mencurahkan. Kadang-kadang ya itu bisa tersampaikan kok dengan hal-hal yang saya tulis dengan sistem penceritaan tadi. Misalnya kayak di album pertama ada Uncle Jim, setiap orang punya kehilangan, rasa kehilangan. Saya pun juga pernah punya rasa kehilangan. Dengan adanya lagu Uncle Jim itu bisa mewakili perasaan saya yang pernah kehilangan sesuatu. Terus misalnya ada lagu Alone in the Loneliness di album ketiga gitu. Udah alone in the loneliness gitu kayaknya. Meskipun itu lagi-lagi penceritaan, tapi kadang-kadang ketika didengarkan atau dinyanyikan dan itu bisa mewakili perasaan saya ketika misalnya lagi ada kesepian atau kesendirian itu muncul. Dan buat saya akhirnya jadi selalu ada ruang untuk bisa mencurahkan ekspresi dan perasaan hanya dengan penceritaan yang berbeda. Kan menyenangkannya seni itu seperti itu sebenarnya. Ada layer. Tidak semuanya harus eksplisit dicurahkan bahwa saya sedang sedih atau apa dengan pengalaman-pengalaman pribadi yang terkeluarkan gitu. Justru malah dengan adanya penceritaan ada layer-layer yang menarik kayak mengupas bawang gitu ya, ada layer-layer menarik yang akhirnya tetap aja kok itu bisa mewakili gitu. Dan tapi sebenarnya di luar itu juga ada sih, ada lagu-lagu yang memang mungkin kemudian dirilis misalnya single-single atau misalnya apa gitu. Tapi itu setelah album ketiga ya. Setelah album ketiga karena pada saat itu Ressa bilang udah nih cukup dengan konsep trilogi ini. Maksudnya dalam arti orang sudah cukup mengenal Endah Hendresa, mengenal konsepnya, mengenal kita siapa dan bagaimana hubungan kita dan bagaimana karakter kita bercerita. Jadi memang ternyata Mas Ressa tuh cukup detail untuk bagaimana memperkenalkan si Endah Hendresa ini ke orang-orang gitu. Setelah itu, setelah orang cukup mengenal, bebas gitu. Jadi memang kurang lebih kayak gitu Mas. Tetap ada ruang dengan cara yang berbeda. Yang menarik dari album-album Endah Hendresa ini kalau kita dengar, kita simak dari album pertama sampai katakanlah album itu tadi 2009-an ya, sampai 2019-an kalau nggak salah betul. Yang Regenerate itu. Itu udah beda banget. Musiknya, jenis musiknya, aransemennya, cara Endah nyanyi. Itu sudah beda banget. Nah, ini sebenarnya apa di belakang itu? Ada konsep apa, ada keinginan apa seperti itu? Oke, nanti yang lain segera nyusul pertanyaannya. Kalau nyanyi pengennya kayak dulu lagi, tapi nggak bisa ya. Nggak bisa lagi kayak dulu, susah. Karena saya orang yang visual gitu Mas. Jadi kayak Endah juga kemudian suka dengan hal-hal visual gitu. Kita terinspirasi sama film The Hobbit. Kok bisa ada film The Hobbit setelah Lord of the Rings gitu. Lalu lahirlah album kelima gitu, dimana album keempat kita adalah album kumpulan berbahasa Indonesia yang kita kumpulkan gitu. Jadi kalau disebut judulnya Mas? Seluas Harapan. Seluas Harapan. Betul. Ini bahasa Indonesia yang tadi bahasa Inggris. Ya betul. Jadi satu-satunya album bahasa Indonesia yang kita punya adalah Seluas Harapan itu. Itu adalah kumpulan lagu pesanan kayak untuk film, iklannya semuanya berbahasa Indonesia, gitu kan. Kita kumpulkan dalam satu lagu. Kebetulan konsepnya jadi konsep Seluas Harapan adalah gudang, Mas. Gudang. Jadi gambar depannya adalah gudang. Seperti kita ambil barang-barang di gudang terus kita satukan. Gitu. Dan lalu tadi hubungannya sama Hobbit adalah setelah trilogi kita pengen punya apa selanjutnya gitu. Jadi lahirlah si album kelima ini. Regenerate adalah prosesnya Endah Hendresa dalam mentranslate apa yang sedang happening saat ini. Waktu itu kita ingin rilis di sebuah event anak muda ya, festival anak muda di Senayan ya waktu itu. Jadi pengen ke sana gitu. Dan karena goalnya itu, jadi kita cari referensi yang anak muda waktu itu. Referensinya siapa ya? Justin Timberland gitu, kayak Timbaland, Drake waktu itu ya. Daniel Caesar. Apa yang lagi happening kita translate dalam bentuk gitar, bass dan vokal. Dan di album kelima itu kita tahu ada satu alat yang kita pakai sampai sekarang akan masuk setahun lagi, yaitu SPD ya, Roland SPD. Jadi kayak
Iya, dia apa namanya drum tapi kita bisa injek di kaki dan ada bunyinya gitu. Itu elektrik gitu. Jadi saya riset dulu alat itu. Alat itu akan setahun kemudian ada. Jadi kita bisa bawakan ini live gitu. Seperti itu. Jadi ibaratnya ada perkusi tambahan tapi kita yang mainin. Jadi di kaki. Di kaki. Jadi aku kalau injek itu bunyinya kick bass, Mas Reza kebalik. Mas Reza injeknya kick bass karena dia main bass jadi dia gampang banget nempelnya. Sedangkan aku bunyinya kadang snare, kadang ini, kadang untuk tangan. Jadi ada lebih meriah lah ibaratnya. Yang dimana kata Mas Reza, ini nanti bisa kok dibawain di live gitu. Jadi dari situ kita mulai bikin musiknya gitu. Aransemennya semua ada kick, ada clap, ada snap gitu. Dan benar setelah itu datang kita yang pertama beli. Dan ya udah kita latihan untuk nambah instrumen ya istilahnya. Jadi sekarang Sound Enda and Reza di panggung sudah mulai ada sangat low kick dan ada yang paling tinggi clap gitu. Jadi ada 5 instrumen sekarang. Channelnya bertambah kalau live. Jadi ya itu perkembangan Enda and Reza dan gambarnya robot karena memang bagaimanapun kita mau meregenerate Enda and Reza. Regenerate itu kata-katanya dapat dari games. Jadi aku juga kita berdua suka main games. Begitu Batman kalah sama The Flash waktu itu, terus terus Batman hidup kembali dan voice overnya bilang regenerate. Keren nih buat nama album ya. Oke, kita pakai itu. Gitu. Kadang-kadang kalau mendengar ceritanya ini apa yang terbaca itu kadang-kadang berbeda banget dengan apa yang kita bayangkan ya. Ternyata as simple as that gitu loh. Sederhana itu. Oke, gini, ada kecenderungan penggemar yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Misalnya begini, kalau saya suka 3 album pertama itu, ya Indah dan Reza itu harus seperti itu. Kalau dia ganti, kemungkinan dia nggak suka. Atau juga masalah lain tuh radio, pemutaran di radio. Mungkin ada MD yang sudah bikin standar untuk musik Indah Reza itu seperti ini loh. Kalau dia melenceng dari yang awal-awal, yang maksudnya yang membuat orang pernah suka. Nah, mungkin radio juga punya pertimbangan sendiri. Punya hambatan seperti itu enggak? Menghadapi hal-hal seperti itu enggak? Di awal-awal tidak, Mas Frans. Jadi enggak ya? Enggak. Kita sampai sekarang pun. Sampai sekarang? Itu penggemar dan radio sama-sama nggak ada problem. Mungkin penggemar ada sih yang pasti picky gitu. Saya lebih suka When You Love Someone di album pertama. Saya ada juga tapi yang suka setiap fans pasti punya preference lah. Cuman kalau kami berdua tuh lebih mementingkan aktualisasi tentu saja sebagai musisi. Karena ya When You Love Someone tetap bisa dibawakan tuh kok kalau kita manggung atau kita live Instagram kita tetap bisa bawakan gitu. Tapi dan sering di request itu. Tapi secara secara pengaktualisasian diri sebagai musisi, skill itu kan harus diasah, kreativitas harus diasah. Kadang-kadang ketika kita memiliki ide untuk punya album baru, ada yang kita kejar. Selain dari karyanya sendiri lagunya, tapi kan ada skill yang harus dikejar. Wah, saya harus belajar tangan nada baru atau misalnya harus belajar instrumentasi baru, aransemen baru. Jadi buat kami justru itu yang paling penting, yang bikin kami tetap hidup. Yang bikin kami tetap excited setiap kali kita ngeluarin karya ini tuh begini. Sebenarnya karena itu gitu. Dan kami nggak ada masalah kok kalau misalnya memang ada pendengar yang lebih suka Enda and Reza yang lama misalnya. Nggak ada masalah. Atau misalnya radio-radio lebih suka memutarkan katalog lama. Justru malah memang belakangan ini kalau dari riset ya, malah di digital itu yang diputar lebih banyak justru back katalog. Jadi fungsi dari musisi-musisi mengeluarkan album sekarang justru malah untuk mengembalikan orang mendengarkan back katalognya. Keuntungan kami adalah kami punya back katalog itu. Jadi orang tidak mengenal kami dari karya yang baru, tapi kemudian mereka melihat karya yang lama dan ketika mereka suka ya nggak ada masalah juga. Jadi memang semakin banyak karya yang bermacam-macam buat kami itu justru menguntungkan. Kami pernah main di festival jazz karena ada komposisi jazz, main di festival blues karena ada komposisi blues. Waktu itu pernah Jakarta Rocking Line itu kan album ketiga konser rock. Java Rocking Line. Country bisa ada banyak loh. Country. Dan saya suka itu. Ada festival itu bisa main. Saya menunggu-nunggu tuh Mas. Jadi memang justru malah semakin banyak hal yang kita
pelajari justru malah semakin suka. Makanya kan saya juga selalu cerita sama teman-teman, kenapa kita terus belajar, genre itu juga macam-macam. Karena saya dan Mas Reza menyadari kita tuh nggak cuma bikin 1-2 album. Pengennya ya sepanjang hidup kami sampai meninggal nanti ya tetap keluar. Maksudnya dalam arti, ya mungkin tutup usia adalah salah satu cara menghentikannya gitu. Tapi pengennya terus-terusan keluar musik. Itu tidak akan terwujud musik yang bermacam-macam kalau kita nggak belajar macam-macam. Justru di situ keindahannya. Jadi kita nggak pernah merasa bosan dengan musik itu sendiri, dengan karya kita sendiri gitu. Saya juga percaya sih Mas Frans kalau fans itu adalah mirip sama musisinya. Betul. Iya, jadi kurang lebih yang kita jumpai seperti itu. Jadi kalau kita keluarkan musik seperti apa, mereka ada yang menerima, ada yang kurang suka, itu kebebasan sih maksudnya. Jadi kalau fans kita yang awal sekarang sudah pada berkeluarga ya mungkin ya. Nah, tapi yang teman-teman yang baru ini juga kita menemukan relasi sama mereka. Nah, bagaimana itu kita tuangkan jadi bentuk musik itu sih. Tadi kalau kembali ke pertanyaan ya. Terus kalau media juga, media lebih, kalau yang setahu kami itu memang lebih mengenal sosok kita secara personal gitu. Mungkin dibandingkan lagu-lagu yang kita ciptakan gitu. Dia putar atau apa. Jadi mereka dan kita juga sangat support satu sama lain gitu dengan media. Jadi sebenarnya kalau tiba-tiba kita mengeluarkan sebuah karya dan mereka tidak bisa putarkan karena pendengarnya tidak mengerti karya itu, sangat maklum gitu. Jadi seperti itu. Kalau kami ibaratkan si karya ini adalah anak, biarlah mereka dia tumbuh gitu. Iya, betul. Biar dia tumbuh ke mandiri gitu. Jadi berjuang sendiri aja. Iya. Kurang lebih gitu sih. Si Feni bilang bukan Anda yang harus pindah, tapi musiknya yang harus terdengar di LA gitu. Tapi yang terbaik adalah if you want to preserve your music, start your local scene gitu. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Bentara Budaya serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.